Oke, saya mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di perkuliahan online dan pada mata kuliah Desain Grafis 2. Ya, kemudian ini pertama kali kalian menggunakan Zoom? Betul? Iya. Iya, pertama kali. Oh, oke. Ya, jadi sebelumnya kita pakai StreamYard, tapi kemarin karena ada kendala, kemudian saya coba Zoom, ternyata kok lebih fleksibel ini, dan saya rasa lebih ini ya, interaktifnya lebih dapat, karena saya bisa melihat wajah kalian, saya bisa melihat mendengar suara kalian, gitu ya. Kemudian kalau nanti saya bertanya bisa kalian jawab, kalian mau tanya juga bisa, gitu. Nah, ini nanti sistemnya ketika saya menjelaskan share screen PowerPoint, nanti saya mute all, jadi semuanya saya matikan ya supaya tidak mengganggu. Kemudian kalian kalau mau mencatat, oke, Bagas sudah connect. Kalau kalian mau mencatat silahkan ya dicatat di buku. Ini nanti ini langsung saya record ya, ini langsung saya record, jadi nanti kalian bisa download di YouTube-nya, nanti saya share ke YouTube. Oke, langsung aja saya mulai, saya share screen yang PowerPoint-nya. Ya. Terlihatkah di layar kalian PPT tipografi dalam desain grafis? Terlihat? Ya. Kelihatan. Oke, terlihat. Ya. Berarti langsung aja saya mute all. Ya, saya mute all. Ya. Oke. Langsung saya slideshow supaya lebih jelas. Oke. Materi kedua ini tentang tipografi dalam desain grafis. Kenapa kemarin saya jelaskan tentang Photoshop ya, kemudian ini kelanjutannya bukan ke praktek Photoshop-nya lagi, tapi ini saya berikan ilmu-ilmu dasar ya, ini dasar yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya, kemudian kaidah-kaidah desain itu tercapai gitu. Karena saya lihat beberapa hasil dari yang dibuat oleh mahasiswa ya, itu seringnya tidak memperhatikan beberapa komponen yang itu penting sekali gitu. Jadi bukan keahlian dalam mengoperasikan software aja, karena kita bekerjanya di Photoshop, jadi bukan ahli aja bisa menggunakan tool-nya ya, bisa manipulasi aja karena udah ada step by step-nya, tinggal meniru aja, tapi tidak ada ilmu yang diterapkan dalam desain itu ya, yang sesuai kaidah-kaidah desain, karena dalam desain itu pun sudah dikasih kaidahnya gitu, karena supaya apa? Karena ini dinikmati oleh pembaca ya, oleh pembaca, jadi bukan si desainernya sendiri. Ingat bahwa desain grafis itu adalah ilmu terapan. Ilmu terapan itu artinya hasilnya itu tidak dinikmati sendiri, tapi dinikmati oleh orang lain ya, sebagai customer, sebagai mungkin kalau itu pesanan berarti pelanggan ya, atau pemesan gitu. Nah, salah satu dari kaidah desain ini adalah tentang tipografi. Ya, kalian tahu tipografi itu apa? Saya unmute dulu. Saya minta kalian menjawabnya. Siapa yang mau menjawab? Tipografi itu apa toh? Yuk. Membahas tentang apa gitu aja wis. Tipografi itu mempelajari tentang apa gitu? Apa? Huruf. Tentang huruf. Oke ya, tentang huruf. Terus apa lagi? Font, ya, huruf. Font huruf ya. Apa lagi? Apa lagi? Hurufnya itu apa aja sih? Huruf itu artinya itu belum ke spesifik. Yang dipelajari hurufnya ini dia pakai, atau hurufnya itu apa aja yang di dalam huruf itu?
mengatur apa? Size. Size-nya. Oke, terus? Jenis. Jenisnya, jenis fontnya. Terus? Keterbacaan. Keterbacaan. Terus? Kalian sudah, kalau yang menjawab ini pasti sudah membaca di Siakat. Iya? Belum. Belum? Kemudian sudah lihat di YouTube? Belum. Siapa yang sudah menonton video saya yang saya upload untuk kelas pagi? Ini sorry ya, ini malah kelas paginya, ini belum saya ganti covernya. Siapa yang sudah nggak apa-apa, malah yang sudah, itu saya acungi jempol. Berarti ubet, jadi udah mencari ilmu dulu sebelum dijelaskan. Sudah, Bu. Sudah. Nah, siapa Dian udah. Yang lainnya belum? Belum. Belum, oke. Oke, saya mute lagi ya. Dan saya lanjutkan. Oke. Ya, tipografi dalam desain grafis. Betul, jadi tipografi ini membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang huruf, ya, baik sifat jenisnya, baik ukurannya, kemudian karakternya, kemudian penerapannya itu untuk desain apa, kemudian tentang spasi, ya, tentang leading, kemudian tentang keterbacaan, tadi betul keterbacaan, ya, itu tentang tipografi. Dan ini sering tidak diperhatikan, gitu ya. Jenis desainnya itu tentang apa, tapi jenis fontnya yang dipilih itu tidak sesuai. Misalnya membuat karya di mana itu tujuannya untuk memperlihatkan kekokohan gitu ya. Kemudian memperlihatkan misalnya poster tentang layanan masyarakat lah misalnya gitu. Tadi ya saya ralat bukan kokohan tapi layanan masyarakat. Nah, tapi dikasihlah huruf-huruf yang banyak fantasinya, banyak kayak variasi gitu loh, ya, banyak variasinya dan sebagainya. Jadi kayak membuat undangan. Nah, itu kan nggak cocok, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nanti pesan yang ingin disampaikan itu akhirnya tidak pas. Oh, ini poster layanan masyarakat kok hurufnya berlengkok-lengkok. Ya, itu nggak pas. Nah, langsung aja ke materinya. Pengertian tipografi. Ersada, oke. Udah nyampe. Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, berarti yang kita perhatikan ini adalah orang yang membaca, ya, kenyamanan. Sehingga kita harus tahu seninya, kita harus tahu keindahan dalam menata huruf ini, ya, memilihnya, menatanya pada ruang yang tersedia karena di dalam desain itu ruangannya harus tahu di situ untuk gambar atau ilustrasi, ada untuk ruang teks, ada untuk free ruang bebas gitu. Karena dalam satu tampilan desain itu tidak harus semuanya full, ya. Hurufnya harus besar, kanan kiri harus full penuh, kemudian gambarnya juga harus memenuhi, itu enggak. Karena di dalam prinsip desain itu harus ada space, ya, ruang terbuka supaya apa? Supaya enggak terlalu berat. Terlihatnya itu enggak terlalu berat. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi untuk kenyamanan pembaca supaya bisa terima dengan nyaman, untuk pembacanya ini bisa membaca dengan nyaman, ya, pesannya akhirnya tercapai. Tujuan tipografi. Yang pertama, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kontekstual, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan. Yang kelima, mengkomunikasikan emosi.
ya, meningkatkan nilai untuk dibaca. Nah, kalau ada sebuah buku tapi tipografinya itu jelek, orang baru buka aja, aduh tulisannya kok kayak gini ya, males sih lah. Nah, akhirnya orang tidak ada minat untuk membaca, ya. Kemudian menciptakan hubungan yang kontekstual. Nah, ini sangat cocok diterapkan. Salomo di mute dulu ya. Oke. Jadi hubungan yang kontekstual ini artinya apa? Apa yang kita baca itu bisa seakan berbicara sama kita. Ya, itu. Kalau udah seperti itu berarti orang itu nyaman, ya. Orang itu nyaman ketika membaca informasi itu. Dia penasaran, masih dibaca aja kelanjutannya seperti apa ya. Ya, contohnya novel. Ya, contohnya novel, apalagi di dalamnya itu banyak teksnya, ya. Jangan sampai teksnya itu merusak artinya itu mata itu nggak nyaman untuk membaca, sehingga nggak ada hubungan yang kontekstual ini. Itu yang dimaksud itu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki. Ya, jadi informasinya itu bisa sampai ke pembacanya. Yang keempat, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan. Ini cocok untuk poster. Jadi orang ketika membaca poster tentang layanan masyarakat, tentang mungkin jagalah kebersihan dan sebagainya, dari membaca saja dia langsung sadar, oh iya saya disuruh jaga kebersihan. Contohnya kayak sekarang aja ya, corona. Hati-hati dengan corona, rajin cuci tangan gitu. Hanya dengan membaca saja, ya masyarakat yang membaca itu langsung sadar, oh ya saya harus rajin cuci tangan gitu ya, dari situ. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan emosi. Ya, ini cocok kalau kalian membaca novel itu tadi ya, atau mungkin berita, atau mungkin kalau yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat itu ketika membaca berita yang hoax. Ya kan, ada di grup WA atau di share di status WA atau di IG story, kalian baca, dari bacaan itu akhirnya kalian mungkin jadi, loh kok kayak gini gitu ya. Misalnya mungkin keputusan dari presiden gitu ya, yang kamu tuh nggak menelaah secara dalam, nggak kamu cari tahu, ada yang menyebarkan itu dari membaca saja, kemudian kamu, gimana sih ini presiden kok bikin keputusan kayak gini. Nah, gitu ya. Itu yang artinya bisa mempengaruhi emosi. Nah, inilah tujuan dari tipografi, sehingga tidak hanya kita pinter desain aja, tapi kalau di dalam tipografinya ini tidak artinya tidak dipilih, tidak diperhatikan secara benar, maka tidak bisa menjadi maksimal hasil desainnya itu. Lanjut, peran tipografi. Dalam desain komunikasi visual, tipografi dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat atau visual language, yang tadi saya jelaskan. Dari teks yang dibaca, itu bisa seperti berbicara, ya. Jagalah kebersihan. Jadi seakan teks itu tuh memperingatkan kita untuk jagalah kebersihan. Cucilah tanganmu, gitu ya. Seakan kan itu tadi kayak ada kayak ada itu tadi bahasa yang disampaikan, kita hanya membaca saja, oh iya, gitu. Jadi kayak berbicara, gitu ya. Tipografi adalah salah satu sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Oke, udah jelas. Peran dari tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Oke, udah jelas. Hampir semua hal yang berhubungan dengan desain komunikasi visual mempunyai unsur tipografi di dalamnya. Hampir semua, ya kan? Karena apa? Karena hanya gambar saja itu kurang kuat. Ya, hanya gambar saja itu kurang kuat karena banyak nanti akan terjadi dua pengertian. Ya. Misalnya poster hanya gambar saja, orang satu mengartikan misalnya ya dilarang merokok gitu ya. Tapi kalau itu jelas ya, mungkin poster yang banyak ya kita lihat ya. Misalnya jadi di dalam poster itu hanya gambar saja, tapi tidak ditambahi tipografi sehingga akan menimbulkan dua
pengertian. Jadi beda-beda orang mengartikan. Nah, itu jangan sampai, sehingga ditambahkan dengan tipografi ini akan memperjelas maksud dari desain itu, gitu ya, yang dimaksud dengan hampir semua desain komunikasi visual berhubungan dengan tipografi. Yang selanjutnya, kelompok huruf. Nah, ini kita sudah langsung spesifik, kita mempelajari tentang huruf, karena yang diuprek itu adalah huruf. Yang pertama, kelompok serif. Ya, kelompok serif. Jenis huruf ini merupakan jenis huruf yang memiliki garis kecil di setiap akhir huruf. Garis-garis kecil tersebut disebut dengan counter stroke atau serif bracket. Counter stroke inilah yang membuat font serif tampak lebih jelas dan mudah dibaca karena garis tersebut sanggup menuntun mata si pembaca. Font jenis ini sangat direkomendasikan untuk menulis konten artikel atau isi karena nilai readability yang cukup baik. Ya, yang pertama serif. Serif ini memiliki garis-garis kecil di akhir hurufnya. Ya, jadi kayak ini kelompok huruf gini ya. Di masing-masing batang hurufnya ini, ya di ujung-ujungnya itu kayak ada garis kecil, ya. Nah, itu jenis serif. Nah, ini cocok untuk menulis konten artikel atau isi karena nilai readability-nya yang cukup baik. Jadi dia nggak terlalu gemuk, ya. Kemudian ada itu tadi garis-garis kecilnya, cocok untuk artikel. Jadi kalau kalian nanti membuat karya ilmiah, membuat skripsi, membuat tugas akhir, cocok menggunakan jenis huruf serif. Ya. Apa saja yang masuk dalam serif? Nah, perhatikan. Perhatikan. Contoh font serif. Ada book antik, ya. Silakan dilihat, dibaca. Perhatikan. Masing-masing ini nama fontnya ya, ini sudah langsung ke nama fontnya, ada Garamond dan sebagainya. Perhatikan, di ujung batangnya huruf itu ada seakan kayak garis kecilnya gitu, kayak apa ya, tambahan gitu ya, kayak kait gitu ya, kait, ada kaitnya kecil. Nah, ada Times New Roman ini yang umum biasa dipakai, ada Times New Roman. Ya, kalau untuk karya ilmiah atau tugas akhir skripsi nanti biasanya standarnya adalah Times New Roman. Ya, karena nggak terlalu besar, nggak terlalu tebal, nggak terlalu gemuk, ya, enak dilihat dibaca. Ini contoh serif. Oke, sampai serif dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Jelas ya? Jelas. Oke, langsung saya mute lagi. Ya, itu tadi yang pertama tentang jenis huruf serif. Lanjut, kelompok huruf yang kedua, yaitu sans serif. Kalau tadi serif, kalau ini sans serif. Huruf sans serif ini kebalikan dari huruf serif. Sans itu artinya tanpa. Jika serif pada setiap akhir huruf terdapat garis kecil, kalau sans serif tidak memiliki garis kecil. Nah, jadi jangan terbalik ya. Sans serif ini yang tidak ada garis kecilnya, karena sans ini artinya tanpa atau tidak. Bersifat solid dan tampak terlihat lebih tegas. Font ini lebih modern dan bersifat fungsional. Ya, jadi karena tidak ada kaitnya, tidak ada garis kecil di akhir huruf, jadi ini kesan yang diperlihatkan, ya, ini lebih tegas, artinya lebih gagah, ya, tegak gitu ya. Nah, ini cocok untuk tadi poster-poster yang seakan kita mau menyuruh pembacanya itu melakukan itu, berarti kan harus tegas, gitu kan? Jagalah kebersihan, kemudian rajinlah cuci tangan. Nah, itu cocok pakai jenis huruf sans serif. Karena apa? Karena harus tegas, harus melakukan itu. Karena kalau enggak,
pasti ada dampaknya gitu. Berarti kan itu tadi yang dimunculkan itu ketegasan. Nah, ini yang sering dilupakan oleh desainer ya, atau kalian sebagai pembuat desain. Biasanya disuruh membuat poster itu ya bukan berarti langsung kaku harus pakai sans serif semua gitu ya, poster enggak, tergantung itu tujuannya untuk apa gitu ya. Kalau misalnya itu info tentang mungkin bazar gitu ya, bazar itu kan seakan hanya mengajak, kemudian di situ ada bazarnya apa dulu, bazarnya mungkin pakaian wanita gitu ya. Nah itu kan kesannya apa sih, pakaian wanita itu berarti keindahan, ya, kemudian kelembutan, kemudian lebih ke wanita. Nah ini nggak harus sans serif, nggak harus ya. Jadi bisa dipilih yang lebih jadi nggak terlalu kaku gitu. Jadi sans serif ini memang kesannya itu kaku karena tegak. Nah sama kayak yang saya buat di sini, ya. Ini jenis sans serif. Ya, tulisan sans serif karena nggak ada kaitnya. Kemudian font ini lebih modern dan bersifat fungsional. Karena bisa dibilang ini kayak ini ya. Jadi lebih apa ya? Jadi nggak banyak neko-nekonya gitu loh. Ya, modernnya itu di situ. Contoh font sans serif. Nah, silakan dilihat. Ada Arial Nero, Arial Black. Nah, ya, tidak ada kaitnya sama sekali di ujung hurufnya. Oke, ini contoh font sans serif. Lanjut. Kelompok huruf. Yang ketiga, fantasi. Huruf yang penuh lekak-lekuk. Dalam penampilannya, jenis huruf ini tidak huruf kapital semua karena akan mengganggu dalam penglihatan atau kelihatan kaku dan sulit dibaca. Ya, semua huruf fantasi rata-rata nggak bisa atau ini nggak cocok kalau dibuat huruf kapital semua. Karena apa? Karena banyak lekak-lekuknya, ya. Jadi kalau banyak lekak-lekuknya, seakan kan kayak riweuh gitu ya, sulit dibaca. Huruf fantasi sering dipakai untuk membuat undangan karena diambil dari sifat kelembutan hurufnya. Nah, undangan pernikahan, ya itu kan mengajak orang untuk bersilaturahmi, untuk menjalin hubungan kekeluargaan lebih dekat, kemudian mau menjamu tamunya, mau menunjukkan kebahagiaan pengantinnya, gitu ya. Nah itu kan lebih kerasa lembut daripada poster yang jagalah kebersihan, ya kan beda. Yang dirasa itu kan beda. Makanya rata-rata undangan menggunakan huruf fantasi karena pasti mengundang orang itu kan untuk mengajak bersilaturahmi, pasti bahagia gitu ya. Gaya informasi yang disampaikan tampak halus, sopan dan akrab. Nah tadi jadi akrab karena mau mengundang orang. Ya, huruf apa saja yang masuk ke fantasi? Ini hanya contoh aja ya. Ini hanya contoh aja. Bisa kalian lihat di kelompok huruf dan ini juga bisa kalian cari diinstal kalau misalnya mau huruf yang khusus, bahkan ada yang berbayar ya. Kalau mau khusus misalnya untuk brand ya, mau membuat perusahaan, kemudian mau membuat brand di mana brandnya itu saya mau buat hurufnya khusus. Nah, biasanya ada yang berbayar. Nah, ini contohnya. Ya, contoh huruf fantasinya. Kalau kalian perhatikan nggak ada yang huruf kapital semua. Ya, huruf kapitalnya hanya di depan. Ya, supaya lebih terlihat ininya atau readability-nya ini bisa kita lihat gitu ya. Kalau hurufnya kapital semua, hurufnya besar semua, sulit. Apalagi kalau kalian lihat yang Sally itu ya. Sally itu, kalau itu semua huruf kapital, ya susah dibaca. Nah, itu tadi 3 huruf atau 3 kelompok huruf, serif, sans serif, dan fantasi. Ya, sudah tahu bedanya ya.
serif itu yang ada kaitnya di pangkal batang hurufnya. Kalau sans serif itu tidak ada, karena sans itu tanpa, fantasi itu yang lekak-lekuk, yang banyak variasinya. Lanjut, ada legibility. Apa itu legibility? Kejelasan bentuk huruf adalah tingkat mata mudah untuk mengenali karakter atau huruf atau artikel tanpa rumit. Jadi kejelasan bentuk huruf itu jelas. Jadi bisa akhirnya nanti bisa kayak yang tadi dibilang siapa tadi ya, ada readability nanti di bawahnya. Jadi ketika huruf itu jelas, karakternya itu jelas, jadi ini yang dimiliki oleh huruf itu. Kalau hurufnya itu karakternya jelas, maka ketika diterapkan dalam dirangkai ke kata, bahkan nanti ke kalimat, itu akan tercapai keterbacaannya. Jadi kalau legibility ini kita mengenali huruf itu jelas. Ya, ini dapat ditentukan dengan desain surat kompleksitas, contohnya penggunaan siripan, kontras goresan dan sebagainya. Penggunaan warna, analisis melihat frekuensi huruf dalam kehidupan sehari-hari. Kayak intinya ini tentang karakter huruf. Ya, karakternya ini jelas. Nah, ini coba kalian lihat yang ayam dan ayam ya, yang atas dan bawah. Jenisnya menuliskan ayam ya dengan huruf fantasi. Kemudian yang kanan itu menggunakan huruf sans serif ya, karena tanpa kait. Itu yang kiri itu fantasi yang banyak lekak-lekuknya, dan satunya jenis sans serif. Ya, nama fontnya itu Moon, kalau yang nama fontnya yang fantasinya itu Old English Text MT. Ya. Nah, itu cocok yang pakai font Moon. Karena apa? Karena desainernya ini mau menuliskan harus pakai kapital lah, harus besar semua, ya. Nah, kalau mau besar semua, janganlah pilih fantasi, itu intinya. Kalau mau membuat, misalnya judul ya, judul, ya, subjudul gitu. Nah, rata-rata judul, oke. Kalau mau membuat judul, jadi jangan pakai huruf fantasi. Karena apa? Karena judul itu cocoknya pakai huruf kapital semua. Kapital ini tidak cocok ke huruf fantasi. Ya, sehingga dipilihlah yang huruf kalau nggak serif, sans serif. Ya, serif bisa juga nggak masalah karena masih legibility-nya masih dapat. Ya, readability-nya, keterbacaannya masih dapat, sehingga karakternya ini harus dipilih ya sesuai dengan kita mau membuat seperti apa. Tuh. Oke, yang bawah itu Vivaldi. Ayam itu juga sama, huruf besar semua. Yang itu Myanmar text, yang kanan. Nah, itu cocoknya pakai yang Myanmar text. Lanjut. Readability. Nah, ini. Readability adalah keterbacaan atau tingkat kenyamanan kemudian suatu susunan huruf saat membaca yang dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan, termasuk aliran, jarak, kerning, keselarasan, dan sebagainya. Warna kontras terhadap latar belakang. Ya, jadi ini keterbacaan ini tadi tingkat kenyamanan atau memudahkan suatu susunan huruf saat dibaca. Ketika kita mudah membacanya, legibility-nya itu benar, ya, yang dipilih dengan karakter hurufnya itu benar yang kita pilih, maka readability-nya ini nyampe. Gitu. Kita milih karakter huruf, dicocokkan dengan konsep kita, tema kita, maka readability-nya tercapai. Itu. Nah, perhatikan. Kita sudah memilih nih karakter huruf yang cocok untuk judul, misalnya mau membuat judul ada hurufnya lilin. Ya, ada kata lilin. Coba perhatikan. Ketika kita menyusun huruf lilin ini, ya, ini kata lilin pada contoh di atas apabila ditulis dengan jarak atau spasi yang rapat maka akan terbaca uun, ya kan? Terlihat ada orang yang membacanya mungkin nggak terlihat dari dekat gitu ya, uun. Padahal itu lilin.
Hal ini dikarenakan tidak ada jarak yang cukup antara huruf L dan I, sehingga memunculkan ambigu. Ambigu yang tadi ada banyak tafsiran arti ya pada pembaca. Jadi ambigu pada pembaca. Nah, yang cocok kalau kita mau menuliskan lilin ya harus dikasih jarak. Yang kayak seperti itu. Ya, yang pertama kita udah milih nih karakter yang cocok. Oke, menggunakan huruf sans serif. Oke, udah. Ya, karena kita tahu karakternya atau legibility ya. Nah, legibility-nya kita pilih nih yang jenis sans serif. Nah, kemudian kita menyusunnya tuh diketik ya, diketik lilin. Nah, tapi kok ini ya nyambung ya. Nah, udah kita pilih atau kita atur ya, kita atur spasinya ini juga bisa diatur atau kita cari jenis font yang memang sudah aslinya sudah renggang ya, sudah ada space-nya. Kan banyak tuh. Ya. Gitu. Paham ya? Bedanya legibility dan readability, penerapannya. Paham? Bentar, saya unmute. Oh, paham? Paham. Paham ya? Oke. Lanjut. Clarity. Clarity adalah kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Untuk suatu karya, desain dapat berkomunikasi dengan pengamatnya, maka informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti oleh pengamat yang dituju. Beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity adalah visual hierarki, warna, pemilihan tipe, dan lain-lain. Kalau clarity adalah kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti. Nah, untuk memperjelasnya seperti ini. Ya, clarity. Pemilihan dan penggunaan font yang tidak tepat dapat membuat pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah kalimat. Clarity lebih menekankan diri seperti dalam halnya psikologi huruf yang akan mempengaruhi pikiran audiens saat melihatnya. Kayak gimana maksudnya? Coba dibaca. Toko jam gadang. Toko jam gadang. Ini seakan memberikan pengaruh ke pikiran pembaca yang namanya toko jam, ya kan? Yang namanya toko jam itu adakah yang membuat goresan? Oke, ya. Yang namanya toko jam itu identik dengan apa sih? Tentang cowok, ya, memang ada cowok dan cewek gitu ya. Tapi toko jam ini kan seakan yang namanya jam itu kan mungkin kekokohan ya, ada kekokohannya juga. Kemudian bahan jam itu adalah bukan besi ya, logam lah. Nah, terbuat dari logam, ya kan? Nah, itu ditulisi toko jam gadang. Yang atas itu pakai fantasi, ya salah satu itu jenisnya fantasinya itu nggak pas, ya kan? Lebih cocoknya yang bawah. Nah, yang kedua Slipknot Rock. Nah, kenapa cocok yang bawah? Ada yang mau memberikan ini pendapatnya? Yang tulisan Slipknot Rock, kenapa cocok yang bawah? Karena band metal, Bu. Oke, terus seakan ini ya kayak bebas gitu ya? Ya, itu hurufnya rebel. Itu ya gitulah. Apa tadi istilahnya? Rebel. Saya malah baru tahu istilah itu. Intinya itu rock itu kan seakan lebih ya itu tadi lebih bebas gitu ya. Jadi coretannya itu bebas. Ya, seakan kayak tulisan tinta gitu ya. Kalau yang Slipknot ini kan kayak kaku, yang atas ya, kayak sudah itu tadi lebih kayak ini kan jenis sans serif ya. Jadi kayak ya itu tadi kaku hurufnya. Ya, formal itu. Nah, oke lanjut. Apakah sudah habis? Nah, oke. Berarti sudah selesai untuk tipografi ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?
Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Belum sih, Bu. Belum. Ya, Aman. nanti ya, berarti nanti bisa dilanjutkan di grup aja ya. Oke. Ya, nanti dilanjutkan di grup aja karena ini juga waktunya sudah maghrib. Jadi ini harus kalian perhatikan, sudah tahu ilmunya, sudah tahu pemilihan huruf, dicocokkan dengan kondisi bukan kondisi, tema dari desain yang kamu buat, ya. Jadi jangan sampai sudah kamu buat menurutmu bagus, tapi tapi yang diterima kesan dari pembacanya itu akhirnya gagal, ya, gagal paham. Kok kayak gini, ya? Kok nggak pas ya hurufnya, kok aneh, gitu loh, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Untuk materi tipografi ini belum dulu ada tugas. Saya minta tugas yang sebelumnya diselesaikan dulu. Saya tunggu hari ini maksimal jam 23.59. Gimana? Ada kendala? Ada kendala untuk tugas untuk manipulasi gajah dan ini? Apelnya? Jawab. Aman sih, Bu. Aman. Sudah pada email belum? Belum. Tapi tepat sudah untuk jadi. kerja. Tapi sudah jadi. Oke. Sudah. Segera dikirim ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Bentar, ini saya stop share. Ya. Saya akhiri materi tipografi sore hari ini, perkuliahan online kita. Kita ketemu lagi 1 minggu lagi, ya. Saya minta dipenuhi kewajiban-kewajiban kalian untuk perkuliahan online di rumah. Yang pertama, wajib mengikuti kuliah online-nya. Bu, mengeluarkan banyak kuota, ya ibaratnya ya sama-sama kita ya prihatin. Ya, pasti ini cepat berlalu lah. Semoga nanti kita bisa segera kuliah offline, gitu ya. Jaga kesehatan kalian, kemudian nggak usah keluyuran. Jadi jangan beralasan saya harus mengerjakan tugas di rumah, Bu. Di luar rumah, Bu, gitu ya. Saya harus ketemu teman, saya harus kesini. Jangan. Jadi karena banyak cara untuk mengerjakan tugas di rumah. Oke, gitu. Saya akhiri. Selamat sore. Sore. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Bu.